Ya, saya cukup miris ya, Presiden Prancis terbongkar skandal suap. Yang nyuap siapa? Islamis, orang-orang Islam, ya seperti Gaddafi. Sebetulnya hal ini udah kita bicarakan ya, sepintas, tapi hari ini saya mau fokus ya, kita akan bicarakan fokus tentang suap di kalangan pejabat Eropa yang seharusnya hampir kita jarang dengar ya, dan itu hal yang memalukan sekali. Ternyata nggak cuma Konoha ya, nggak cuma Indonesia aja yang hobi suap menyuap, ternyata di Eropa pun demi memenangkan pemilu ya si Sarkozy dan Macron ya, tentunya dan Macron, karena itu sudah masuk dalam sistem. Orang-orang Islam ini ngasih uang ya, asal dia memberikan orang-orang Islam dan para imigran ini keleluasaan. Nggak kasih parkir buat wanita, pokoknya jauh dari lokasi yang aman ya, karena wanita kulit putih udah nggak boleh keluar lagi, maunya begitu. Karena orang-orang Islam kan, perempuan Islam kan pakai kerudungan, pakai segala macam, nggak boleh keluar kan. Nah itu nanti akan dibikinkan syariah Islam. Pertama dibikin dengan apa? Parkir. Gilaan sekarang. Dukung saudara ya penginjilan ini ya. Dukung semua penginjilan di Eropa. Kalau Eropa jatuh maka seluruh dunia selesai. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom yang di seluruh dunia, di Haifa alma mater saya, dan Israel, dan di Som, di YouTube, dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini cukup sedih ya, saya cukup miris ya, Presiden Prancis terbongkar skandal suap. Yang nyuap siapa? Islamis, orang-orang Islam ya, seperti Gaddafi. Sebetulnya hal ini udah kita bicarakan ya, sepintas, tapi hari ini saya mau fokus ya, kita akan bicarakan fokus tentang suap di kalangan pejabat Eropa yang seharusnya hampir kita jarang dengar ya, dan itu hal yang memalukan sekali. Ternyata nggak cuma Konoha ya, nggak cuma Indonesia aja yang hobi suap menyuap, ternyata di Eropa pun demi memenangkan pemilu ya si Sarkozy dan Macron ya, tentunya dan Macron, karena itu sudah masuk dalam sistem. Orang-orang Islam ini ngasih uang ya, asal dia memberikan orang-orang Islam dan para imigran ini keleluasaan. Kalau tadi kita lihat ya si Starmer ya, Keir Starmer itu juga sama ya, itu dapat uang. Makanya partai buruhnya pun marah ya. Partai buruh pun marah karena dia tidak bisa mengendalikan Starmer lagi, karena Starmernya ternyata dapat uang supaya dia bisa dikendalikan oleh orang Islam demi jadi Perdana Menteri, jadi kasih uang, dan dia pokoknya puji-puji orang Islam terus. Nah ternyata dalam kasus ini si Starmer ini ya, lihat ya si sadikannya yang pegang kunci ini kan wali kota Londonnya. Ternyata bisnisnya itu tidak dikasihkan ke orang kulit putih, tapi hanya ke orang Islam. Makanya banyak yang hengkang dari London tuh orang-orang kulit putihnya. Orang putihnya banyak hengkang dari London, dan bahkan sekolah-sekolah di London itu dipenuhi dengan orang-orang Arab. Lalu dikatakan di alasannya nggak kasih parkir buat wanita, pokoknya jauh dari lokasi yang aman ya. Karena wanita kulit putih udah nggak boleh keluar lagi, maunya begitu. Karena orang-orang Islam kan, perempuan Islam kan pakai kerudungan, pakai segala macam, nggak boleh keluar kan. Nah itu nanti akan dibikinkan syariah Islam. Pertama dibikin dengan apa? Parkir amannya dijauhkan dari stasiun, tapi suruh jalan dulu ke tempat yang gelap ya. Terus taman-taman yang terbuka, taman kota yang terbuka itu ditutup semua sama si sadikan. Ya sampai ditekan ya, sampai beberapa kali itu ditekan. Jadi kamu mau bikin taman apa enggak? Jadi oke, kamu sekarang mau bikin ruangan hijau nggak? Oke, kamu mau jadi ruangan publik nggak? Sampai diturunkan standarnya jadi ruangan publik. Intinya dia memang mau menutup supaya jadi syariah Islam, pelan-pelan supaya daerah itu jadi kriminal, jadi kacau. Dan sadikan ini backingannya itu orang-orang Islam yang ada di London. Ya makanya dia kemarin kan bilang kita membutuhkan lebih banyak imigran di London supaya buat milih dia lagi. Karena orang kulit putihnya nggak akan milih si sadikan. Hanya partai buruh saja orang kulit di partai buruh karena terpaksa.
Tetapi sekarang Partai Buruh tadi dikatakan ya sama si Melanie Phillips tadi ya, bahwa Partai Buruh itu dikuasai oleh orang-orang Islam sekarang. Partai Buruh yang ada di London itu. Nah, jadi sekarang Partai Buruh itu adalah partainya Islam. Ya, dan Starmer itu ada masuk dalam Partai Buruh, dia harus tunduk kepada kendalinya Islam. Makanya kebijakan-kebijakannya sama Islam, ditambah lagi si Raja Charles-nya ternyata dikendalikan oleh Islam, karena si Raja Charles itu kan membunuh si Dodi Al-Fayed dan dia dicokok hidungnya ya sama si orang-orang Islam ini. Makanya kemarin ada itu ya, kemarin saya tunjukkan sekali lagi ya, bahwa rakyat itu marah kepada Raja Charles. Kita itu punya raja yang lebih mencintai orang Islam daripada rakyatnya sendiri. Sebetulnya bukan mencintai orang Islam, karena kepaksa. Kenapa? Diperes. Karena dia tadi ya, si orang-orang Islam itu kemungkinan besar dia pegang kunci pembunuhannya Dodi Al-Fayed. Sehingga si Charles-nya ya udah nggak berkutik. Itulah sebabnya Elizabeth itu sampai umur tua sekali nggak dikasihkan ke Charles, ya nggak boleh. Walaupun sudah begitu tuanya. Dia berharap supaya langsung ke cucunya, Charles mati dulu, nggak taunya kan udah umurnya panjang malah mati dulu ya si Ratu Elizabeth-nya ya. Dan memang sudah banyak yang meramalkan kejatuhannya kerajaan Inggris ya, kalau dipegang sama Charles. Karena Charles itu terkenal brutal sekali ya, orang nggak bener lah pokoknya. Nah, Raja Charles ini juga tidak disukai oleh rakyatnya ya, nggak seperti Ratu Elizabeth sama Diana. Jadi dengan waktu itu, makanya kan si Mr. Bean itu, ya Mr. Bean itu kan kalau ketemu sama istrinya Charles, dia nggak mau ngasih sapa, nggak mau senyum, nggak mau nyalamin, dia minggir ya, Mr. Bean itu ya. Sangat unik sekali. Ya itulah politik ya, dan kita harus bisa menerima di saat kita dikhianati, ya, karena semuanya ada kepentingan. Makanya sekarang kalau Anda lihat, si Sarkozy ternyata terima duitnya Gaddafi, Macron pun sama, lihat dia disetir ya, tadi si Melanie Phillips juga ngomong ya, disetir ya sama orang-orang Islam, Starmer, itu kan dikendalikan, itu udah korup, itu sudah korup sekali. Jadi bukan hati nurani yang bicara, tetapi ada kepentingan-kepentingan itu. Dan dari kepentingan-kepentingan itu dia dikendalikan sampai udah nggak berkutik lagi. Orang-orang yang egois yang tidak memikirkan masa depan bangsa Inggris, ya. Nah, tetapi justru itulah ketika para pejabat itu korup, ya, lalu rakyatnya teriak berdoa memberitakan Injil. Saya sukanya tuh gereja-gereja Inggris itu diakonianya kenceng ya dari dulu ya. Penginjilan di Inggris juga kenceng ya. Di Belanda juga sama, di Jerman juga sama. Hari ini benar-benar terjadi revival, ya. Ketika pemerintah mengecewakan rakyatnya, tetapi gereja malah bangkit. Gereja-gereja di Eropa, tanggal 12 Januari 2018, ya saya menginjakan kaki saya pertama kali ya di Bandara Schiphol. Pertama kali saya menginjakan kaki saya turun dari pesawat, saya ngelihat di atas langit ada menorah, ya ada menorah yang besar sekali di atas Eropa. Lalu ada suara ya di kuping saya, Last Revival, bilangnya begitu ya. Saya ngerti, ya kan saya kan sekolah teologi, jadi saya ngerti. The last revival, menorah dia akan kembali ke Yerusalem. Maka itu akan kembali ke Yerusalem menorah itu. Sebelum menorah itu kembali ke Israel, ke Yerusalem, maka menorah itu dalam perjalanan ke seluruh Eropa. Terjadi revival. Hari ini kita lihat ya, mereka menyerukan kembali yel-yel kekristenan. Mereka ingin mengembalikan Eropa kepada kulturnya mereka, yaitu kultur Kristen. Dan mereka sungguh-sungguh mengupayakan itu ya. Mereka penginjilan gila-gilaan sekarang. Dukung saudara ya penginjilan ini ya. Dukung semua penginjilan di Eropa. Kalau Eropa jatuh maka seluruh dunia selesai. Ya. Tapi saya yakin sekali karena Tuhan janji ya ada last revival. Anda yang ingin terlibat, hubungi saya berangkat ke Eropa. Anda ingin terlibat di dalam penuaian. Indonesia bagaimana? Indonesia selama gereja tidak bertobat, berdarah-darah kalian pokoknya. Karena gereja tidak bertobat. Kalian mau berdoa sampai berak darah, ya percaya saya. Kuncinya adalah gereja buka diakonia. Setiap hari, saya jamin, ketekan kepala saya kalau saya salah. Nggak nyampe 5 tahun Indonesia revival. Masalah Indonesia itu simple.
Gereja buka lumbung-lumbungnya untuk diakonia, kasih makan. Ya, kamu lihat program MBG-nya Prabowo itu gagal semua. Gagal semua, ya. Dikorup semua, keracunan semua. Hanya gereja yang sanggup melakukannya. Kalau gereja bikin pasti rapi. Kamu lihat ya, kita Damaris kita bikin sudah hampir 5 tahun ya, belum pernah ada yang keracunan. Ya, dan belum ada yang korupsi. Lancar semuanya, rapi, keuangannya jelas, auditnya jelas. Sampai dengan hari, tidak ada 1 rupiah masuk ke rekening saya pribadi, untuk saya pribadi, tidak ada. Semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan baik, Tuhan sediakan. Ya, hari ini kita sudah hampir 5 tahun. Ya, nggak ada yang mati keracunan. Ya kan, nggak ada yang sampai keracunan juga nggak ada semuanya, karena kita SOP-nya kenceng sekali ya, dari zaman pertama kali kita bikin itu, wah keras sekali kita ya SOP-nya ya. Tetapi hari ini kita untungnya kita selalu ya dalam kesehatannya kita rapi, di dalam prosedurnya kita tertib, bahkan di dalam keterbukaan transparansinya pun tertib ya. Saudara, ayo, cara satu-satunya untuk revival di Indonesia hanya gereja buka lumbung untuk diakonia. Nggak ada cara lain. Kamu lakukan itu, nggak nyampe 5 tahun selesai Indonesia. Nggak nyampe 5 tahun, percaya saya. Kalau kamu tidak lakukan itu, sampai kamu berak darah, kamu sampai darahnya keluarnya hitam, biru, nggak akan ada revival. Ya adanya di tengah aniaya, kamu menangkan jiwa, tapi di tengah aniaya. Ya. Nah, kita kembali ke Eropa. Anda ingin ikut menuai bersama saya di Eropa, datang ke sini, ya. Menuai, bayar sendiri ya. Tapi Anda kan menuai. Kalau kamu nggak bisa datang kirim uangnya, karena bukan buat saya, buat kasih makan. Kita mau tiap hari ya, kita ini baru seminggu 2 kali, tapi saya mau tiap hari kasih makan. Ya, saya di Jerman sudah baptis 400 orang, ya, lebih dari 400 orang di Jerman. Udah saya kasihkan ke gereja-gereja Jerman. Di sini kita sudah mulai menuai ya. Sekarang komunitas kita tiap minggu yang datang tiap hari Sabtu ya, kita ada sekitar 30 sampai 50 orang. Bukan orang Indonesia, benar-benar orang dari jalan yang kita injili. Orang-orang Indonesianya, orang Indonesianya kamu dagang tok. Orang Indonesia di sini cuman bisnis, cuman duit tok pendeta-pendeta Indonesia, cuman koden yang lurus ya, tapi koden sendirian ya. Untung koden juga backup saya ya. Kalau koden nggak backup saya juga kita nggak bisa sekuat ini hari ini ya. Daniel Alexander ya, kalau enggak juga kita nggak bisa sekuat ini. Tapi koden ada banyak merekomendasikan saya sehingga ya kita tidak kekurangan, yang kita tidak kekurangan dukungan ya. Tapi ayo bersama dengan saya menuai Eropa, ya, menuai Eropa. Nah, koden biar beresin orang-orang Indonesia yang di Belanda yang suka berantem, ya, yang suka musuhan, yang saling tusuk menusuk dari belakang. Nah, kalau kita fokus kerja, makanya kita berbuah. Dukung, support ya. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita melihat ya revival yang ada di Eropa benar-benar seperti yang saya lihat ya ketika 12 Januari 2018 itu saya melihat ya, dan saya sharing banyak ke gereja-gereja ya. Kemarin saya sharing juga ke teman-teman yang dulu pernah saya lewati ya di Stuttgart, yang ada di Erfurt, yang di Stuttgart, yang ada di Amsterdam, revival saya bilang, yang ada di Bremen. Ya, saya bilang ini revival terakhir di Eropa. Harus cepat. Ya, jangan sampai bersisa, kita lawat, kita hapus sapu bersih. Ya, ayo bersama dengan saya menuai Eropa. Pertini ini untuk hari ini ya, pertini ini ya. Ini permesta paling demen kalau saya bilang pertini ini. Fokus jadinya ya, bagus ya. Pertini ini ya. Dengan korupnya Eropa. Kalau Partai Demokrat Amerika udah pasti korup, sudah pasti ketokan kepala saya. Itu sudah pasti korup itu Partai Demokrat Amerika. Disusupi oleh Islamis semua karena paling gampang. Ya, mau ke mana yang paling lemah dimasukin sama si Islamis ini. Ya kan? Makanya si Ilham Omar sama si yang orang Palestina itu ya, sama satu lagi itu. Itu semua itu udah penyusup semua itu. Kampus-kampus bisa dikuasai sama Partai Demokrat ya kan, duitin semua kan, sayap kiri semua, kaum woke
Paling gampang, karena kaum woke itu cari apa? Aktualisasi diri. LGBTQers, ya kan? Mereka lagi cari jati diri, ya kan? Mereka cari jati diri. Makanya mereka gampang sekali untuk dikendalikan oleh orang Islam. Kalau Islamnya sudah berkuasa, disembelihin satu-satu, tidak jam pakai batu tuh. Makanya saya lagi mau penginjalan lagi, campaign lagi bulan Oktober, ya sebelum musim dingin, ya bulan Oktober kita akan ajukan lagi ya izin. Mungkin kita penginjilan lagi di jalan. Kali ini kita benar-benar mau sambil penginjilan ya, kita sambil mau membagi sesuatu ya untuk orang-orang ini ya, untuk para LGBTQers, untuk orang-orang yang merasa ingin diterima ya. Dan kita akan mengingatkan bahayanya orang-orang Islamis ini supaya mereka kembali. That's the culture of Netherlands, orang Kristen ya. Oke, pertanyaannya ya, yang di Amerika dan yang di Eropa dan yang seluruh dunia ya. Pertanyaannya kan simpel. Kalau sudah tahu korup begini, ya, sudah tahu korup begini, kira-kira apa yang mau Anda lakukan sekarang ini? Indonesia sudah korup jelas. Kalau Indonesia sudah jelas dijual kepada Islam. Sejak 400 tahun yang lalu, Indonesia sudah dijual kepada Islam. Sejak 400 tahun yang lalu, sejak si Raden Patah itu memeluk agama Islam, maka seluruh Nusantara itu sudah terjual kepada Islam. Runtuhnya Majapahit itu adalah akibat dari orang-orang Islam, ya. Sampai dengan hari ini, sama di seluruh dunia. Bizantin bisa kalah, Bizantin bisa takluk kepada Islam, ya, karena pejabat-pejabatnya korup, karena uskup-uskupnya korup. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang mau Anda lakukan di Indonesia, di Eropa, di Amerika? Ya, apa yang mau Anda lakukan? Pada kenyataannya sudah korup begini, ya kan? Oke, silakan. Siapa mau mulai dulu sebelum jatuh ke tangan Permesta? Kalau Permesta sudah bicara, dilibas semua kalian nanti. Oke, Bu Lucy, silakan.